Halo sobat belajar semua, apa kabar hari ini? Semoga semua sehat selalu ya, dan bersemangat untuk belajar. Pada kesempatan kali ini, materi yang akan kita bahas adalah memahami unsur intrinsik dalam karya sastra. Selamat belajar, dan terus semangat. Adakah yang tahu, apakah unsur intrinsik itu? Unsur intrinsik adalah unsur pembangun karya sastra, yang berasal dari dalam karya sastra itu sendiri. Unsur intrinsik merupakan unsur penting yang tidak boleh dilewatkan dalam karya sastra. Unsur intrinsik juga merupakan salah satu kunci seorang penulis, bisa memikat hati pembaca melalui satu kalimat maupun satu bab sebuah kisah. Tanpa adanya unsur intrinsik, sebuah karya sastra tidak utuh dan tidak runtut. Secara umum, komponen-komponen dalam unsur intrinsik terdiri dari tema, tokoh atau penokohan, alur cerita, latar, gaya bahasa, sudut pandang, dan amanat. Untuk itu, mari kita kupas satu persatu ya, komponen-komponen tersebut. 1. Tema. Tema merupakan ide dasar cerita yang melatar belakangi keseluruhan isi cerita. Dalam cerpen, biasanya tema jarang dituliskan secara tersurat oleh pengarangnya. Tema memiliki sifat umum. Oleh karena itu, tema banyak diambil dari lingkungan sekitar, kisah pribadi seseorang, sejarah, dan lain-lain. 2. Tokoh dan penokohan. Tokoh merupakan orang yang berperan dalam cerita. Sedangkan pengertian penokohan adalah teknik atau cara pengarang dalam menggambarkan dan mengembangkan karakter tokoh dalam cerita. Penokohan tokoh dalam cerita biasanya terbagi menjadi 3 karakter, yakni, protagonis, tokoh baik, antagonis, tokoh kurang baik atau buruk, dan tritagonis, tokoh netral. 3. Alur atau plot. Alur adalah jalan pola pengembangan, atau rangkaian peristiwa yang terjadi dalam cerita. Adanya alur menjadikan cerita akan menjadi kesatuan yang utuh. Pola pengembangan cerita suatu cerpen haruslah menarik, sehingga pembaca dapat terdorong untuk membaca cerita sampai akhir. 4. Latar. Latar atau setting dalam cerpen meliputi tempat, waktu, dan peristiwa. Latar digunakan untuk memperkuat keyakinan pembaca terhadap jalannya suatu cerita. Latar dalam suatu cerita bisa bersifat faktual, maupun imajinatif. 5. Gaya bahasa. Penggunaan gaya bahasa adalah cara mengungkapkan perasaan atau pikiran dengan tujuan memberikan efek pada para pembacanya. Selain itu, gaya bahasa juga digunakan dalam menciptakan suatu nada dan suasana persuasif, serta dialog supaya mampu memperlihatkan interaksi sekaligus hubungan antar tokoh. Gaya bahasa disebut dengan majas. Banyak sekali macam-macam majas, contohnya adalah majas alegori, hiperbola, personifikasi, dan lain sebagainya. 6. Sudut pandang. Sudut pandang adalah ciri khas atau strategi yang digunakan oleh pengarang dalam menyampaikan cerita. Sudut pandang terdiri dari orang pertama, kedua, dan ketiga. Tidak menutup kemungkinan juga, pengarang menggunakan sudut pandang orang yang berada di luar cerita. 7. Amanat. Amanat adalah pesan yang ingin disampaikan pengarang kepada pembacanya. Umumnya amanat dalam cerpen bersifat tersirat. Misalnya, tema cerita tentang perjuangan pahlawan, akan berisi amanat tentang menumbuhkan sifat pantang menyerah, dan semangat mempertahankan kemerdekaan. Demikian tadi, video pembahasan tentang memahami unsur intrinsik dalam karya sastra. Tentunya, masih banyak kekurangan dalam video ini. Silahkan komen positif di kolom komentar ya, dan jangan lupa like dan subscribe-nya. Terima kasih, tetap semangat, salam sehat Indonesia, dan sampai ketemu di video berikutnya.